Petrus 2, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi di tengah-tengah Kristen itu ada guru-guru palsu ini diidentikan dengan nabi-nabi. Nah, si pembohong ini mengatakan bahwa di dalam kitabnya itu tidak ada kata nabi, katain situ. 1 Korintus 12 nomor 28, dan Theos telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Yang pertama, rasul. Yang kedua, nabi. Jemaat yang dimaksud di sini adalah jemaat yang ada di Korintus. Jemaat yang muncul belakangan setelah Yesus. Jadi setelah Yesus terangkat ke bumi, ada jemaat di Korintus. Di tengah-tengah jemaat Korintus itu ada nabi. Nah, ini kalau pembohong memang selalu begitu, membantah dalil Bibelnya sendiri. Kenapa? Karena Bibelnya tak sanggup membantu dan menolongnya untuk berdusta. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 juga diterangkan. Di Antioquia ada beberapa nabi. Pembohong, penipu, pendusta, laknat, penghuni neraka kekal. Tuh baca dalil kitabmu. Di Antioquia ada beberapa nabi. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Jangan kau bohong. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Itu ditanyakan lagi Korintusnya. Sudah berapa kali saya sampaikan samamu Korintus itu? 1 Korintus 12 nomor 28. Jangan kau tanya lagi. Kau tanya sekali lagi, kau robek mulutmu. Saya baca ya. Kau yang kurobek. Tunggu dulu, nanti giliranmu nanti giliranmu berbohong. Nanti giliranmu berbohong sebelum mulutmu kurobek. Nanti habis ini kamu boleh berbohong. Habis ini kamu boleh berbohong. Habis ini ya. Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, di Antioquia ini yang ada Paulus di situ. Dan Saulus di sana juga bergelar nabi. Berarti nabi palsu yang datang setelah Yesus, kau katakan nabi terakhir, masih muncul nabi-nabi palsu. Paulus, nabi palsu. Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, itu semua adalah nabi-nabi palsu. Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Camkan itu baik-baik. Nah, sekarang kau menuduh umat Islam ini menyembah kepada Kristus, menyembah kepada batu. Saudara, Kolose 2 nomor 9, Tuhannya Kristen itu adalah batu. Batu zakar. Kolose 2 nomor 9, Tuhannya Kristen adalah batu zakarnya Yesus. Paham itu? Ya, Kisah Para Rasul 4 nomor 11, itu jelas terang sekali dikatakan Yesus adalah batu. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus itu selain batu sakar, dia juga adalah batu pondasi. Jadi yang menyembah Yesus sama dengan menyembah batu pondasi dan menyembah batu sakar. Tetapi bukan itu poinnya. Bukan itu tema kita. Tema kita adalah, berhasilkah iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai gelar Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Batu Hajar Aswad tidak memakai nama Kristus. Yang memakai nama Kristus itu adalah iblis yang datang menyesatkan banyak orang. Dan pengikut iblis itu bergelar pengikut Kristus. Sebab iblisnya mengaku Kristus. Pengikut-pengikutnya disebut Krismon. Itu yang kau harus tahu. Pertanyaan saya ulang lagi. Pertanyaan, dengarkan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan. Ya. Berhasilkah nubuat Yesus yang mengatakan akan datang iblis memakai gelar Kristus, di mana iblis yang bergelar Kristus ini akan menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, apa nama gelar orang banyak yang mengikuti Kristus tersebut? Jawab.
Ingat, kalau kau tidak kuat kau turun. Jangan tetap di sini. Tidak ada ayatnya yang berkata demikian. Mana ayatnya coba? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kau tanya lagi sebentar, ku lempar jidatmu asbak rokok. Ku sodok ngetang itu nanti. Baru tahu. Udah, kau ngomong. Matius Silakan. berapa? Tanya lagi. Ya Matius berapa? Karena kau Dasar bahlul, pemakan babi, otak nggak berfungsi. Sudah kusampaikan samamu. Dasar bahlul. Inilah kalau anak yang keluar, manusia yang keluar dari hasil sperma babi kayak gini. Sperma babi, bapak ibunya makan babi, saripatinya jadi sperma. Lahir anaknya, otak babi. Gak berfungsi. Mulut kurang ajar, bilang umat Islam nyembah batu sementara Yesus batu sakar. Kolose 2 nomor 9. Kristen menyembah batu sakar sebab batu sakar adalah Tuhannya. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9. Kalian mau apa? Itu dalil. Dasar penyembah batu sakar. Udah salah, keliru, bahlul, dongok, hidup lagi. Naikkan pendetamu ke sini, jangan cuma makan perpuluhan di gereja aja kerjanya. Suruh ke sini, biar ku ajarin Bible. Biar ku tata otak mereka biar waras. Jangan gila permanen. Jemaat jadi gila juga dibuat. Udah ditanya dalilnya masih nanya. Matius berapa? Otak kau itu memang tak rusak. Dibilang Yesus tak ada lagi nabi setelah Yesus. Pret. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi. Tuh banyak nabi. Aneh-aneh aja. 1 Korintus 12 nomor 28. Di tengah-tengah agama Kristen jemaat Antioquia banyak ada beberapa nabi. Uclu 2 Petrus 2. Di tengah-tengahmu banyak juga pengajar-pengajar yang juga adalah nabi-nabi. Nabi itu yang menerima firman. Kalau kau tidak mengakui Paulus nabi, lalu dari mana firmannya? Kalau kau tidak akui Lukas nabi, lalu dia dapat firman dari mana? Markus kau tidak akui nabi, lalu dari mana ajarannya? Dari perpustakaan. Muhammad. Dasar kucluk, manusia berasal dari sperma babi, otak nggak berfungsi. Mau dibaik-baikin kayak gitu gaya kalian diskusi ya? Silakan Pak Haji. Yang kami. Waduh, ini nggak bisa diskusi. Kalau mau diskusi yang bagus, pakai data. Ya begini loh Bang Arif. Itu ingin sedikit menanggapi tentang itu. Intinya itu di kekristenan itu kan kita zaman sekarang itu kan kurang menerima apa yang sudah jadi. Karena pada dasarnya itu ajaran di Kristen itu sudah final dari mulai bapak-bapak gereja mensepakati apa yang telah disepakati tentang juru selamat Yesus itu. Final tapi setiap saat direvisi. Kalau kita menyalahkan kita yang zaman sekarang itu tidak bisa karena generasi-generasi itu kurang kita yang meneruskan. Bukan agamamu yang disalahkan. Yang disalahkan itu oknumnya, kalian yang bahlul tidak mau menerima apa yang ada dalam Bible. Loh, dalam Bible itu sudah Nah, Biblemu mengatakan Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Bukan masalah ini, semua menyangkut tentang kepinalan Bible itu sendiri. Tidak bisa diulangi dari awal-awal lagi karena barang sudah jadi disahkan oleh pemerintah dan negara dan dunia. Jadi kita itu kurang meneruskan mengenai ajaran itu untuk dilakukan. Begitu loh. Pakai data lah Jo. Mosok agama mau konsep dari manusia Jo. Aduh, singkin nak Jo. Iya kan masih konsep kan wis dadi. Barang wis dadi masa arepe di mentah nih mana kan ya gak mungkin. Ya berarti ajaranmu itu agama pagan Jo, bukan agama semawi Jo. Masya agama pager. Barang wis dadi, wis disahne. Awake dhewe sing generasi zaman saiki kurang meneruskan, mengimani, menjalani. Nah iya, sama harus disalahne wong iki wis zaman takdir, wis memang garis. Coba pakai bahasa Indonesia Jo, pakai bahasa Indonesia Jo. Nah, selali aku wis lek kadung ngomong Jawa ne selali bahasa Indonesiane wisan.
Wong darahe wong Jawa. Ya udah stop, di mute gantian. Nah, silakan Bunda. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan itu sudah final, emang udah final. Kalian adalah korban penyesatan dari Kristus. Itu udah final. Cara satu-satunya sekarang untuk keluar dari lingkaran Kristus yang menyesatkan itu adalah bertobat. Bertobat. Keluar dari sana. Jangan tinggal di dalam. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya akan ada penyesalan nanti. Masa? Jadi itu yang perlu Anda pahami. Ketika Anda ditanya, berhasil tidak iblis memakai nama Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Apa jawaban dari kalian? Berhasil atau tidak berhasil? Ini aja dulu. Ini kita menggunakan pendekatan dalil. Yesus mengatakan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini planos. Planos ini adalah dalam bahasa Ibrani, iblis. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia dengan menggunakan gelar Kristus? Kalau berhasil, berarti ada pengikut Kristus yang adalah orang-orang yang telah disesatkan Kristus. Banyak katanya. Anda percaya Yesus kan? Percaya. Berarti ucapan Yesus akan tergenapi kan? Akan terjadi kan? Terjadi. Nah, tunjukkan. Pengikut-pengikut Kristus palsu ini mana? Dan apa nama gelar komunitas mereka? Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya tampil dengan menggunakan gelar Kristus. Maka pengikutnya disebut pengikut Kristus. Tolong tunjukkan. Kalau Yesusnya benar menubuatkan ini dan berhasil terjadi, tunjukkan mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus tadi. Silakan. Oh, kami tidak merasa disesatkan oleh Kristus. Karena Yesus sudah di sorga, nyata. Mana tetapi kalian orang menjamin banyak sorga, semua, berhasil tetapi tidak, Allahmu nggak di sorga. Itulah berhasil penyesatan. tidak, Jadi siapakah penyesat berhasil yang tidak, kemudian berhasil tidak Jadi siapakah Kristus penyesat sekarang yang menjamin sorga menyesatkan tapi tidak berada di banyak sorga? orang. Surga itu alam seperti bumi. Kalau Tuhan ada di surga berarti berarti surga lebih besar Bukan di dari sorga, dirinya. Tetapi Yesus menjamin sorga karena dia sudah berada di sorga. Artinya dia benar-benar berkuasa. Karena sorga bukan berarti tempat yang buat orang-orang yang tidak layak di surga. Tidak ada Hanya dalilnya Yesus Yesus di surga. Jadi siapakah Dalilnya penyesat itu? Yesus hanya di langit. Cuman karena kalian pengikut Kristus, maka kalian saling menyesatkan satu sama yang lain. Ya, jadi makanya lembaga Bibelmu, lembaga Bibelmu itu mengganti kata langit menjadi surga supaya bisa menyesatkan banyak orang. Kan gitu. Kenapa Yesus yang berkuasa di surga? Yesus tidak pernah mengatakan dirinya berkuasa di surga. Yang berkata di situ itu tidak bukan ada surga. Yang naik ke surga. Di situ dia mengatakan bahwa akulah penguasa di cakrawala atau di awan-awan. Sedangkan di dalam kitabmu dikatakan penguasa langit, penguasa awan-awan itu adalah iblis. Yesus tidak pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Yang berkata seperti itu adalah makhluk yang keluar dari tanah. Dengar, saudara-saudara. Makhluk yang keluar dari tanah pada hari ketiga itu adalah penguasa dunia menurut Yesus. Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Iblis. Berarti yang kau sanjung bahwa Yesus itu adalah penguasa di surga itu sebenarnya iblis, bukan Yesus. Yesusnya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, kan begitu. Jadi kalau Anda tidak bisa berdiskusi ilmiah, hanya bisa kejang-kejang saja, lebih baik Anda ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tangan Anda, habis begitu.
Itu fakta. Jangan lupa colok pantat pendeta kalau sudah di gereja ya, karena pendetanya mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya ulang lagi. Yesus menasihati Bani Israel, bukan Kristen ya, karena Kristen ini kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Yesus ditanya, disesatkan oleh siapa wahai guru? Disesatkan oleh penyesat, itulah iblis. Iblisnya ketika datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Artinya ada setan memakai nama Yesus Kristus pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di antara Islam dan Kristen yang pergi ke seluruh dunia yang memakai nama Yesus dan mengatasnamakan pengikut Kristus yang telah menyesatkan banyak manusia? Islam atau Kristen? Silakan. Dosen teologi suruh ke sini. Kristus itu tidak ada yang namanya Kristen, Bang. Kristus itu di dalam kekristenan itu kan ada persetujuan dari kumpulan bapak-bapak gereja diambil daripada nama Kristus. Tetapi dari ajaran Bible sendiri bukan harus Kristen itu yang harus diucapkan, tetapi yang harus dipahami adalah harus bisa melakukan semua kehendak-kehendak Bapa dan menjauhi yang namanya itu kehendak bebas kita manusia. Sebenarnya cuma simpel. Tolong Jadi tunjukkan, begini Saudara Sutejo, tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen. Tunjukkan itu. Tuhannya Yahudi berkehendak apa kepada orang Kristen di luar Yahudi? Silakan. Kalau orang Yahudi sendiri itu mengakui Tuhannya yang dulu itu yang namanya agama Yahudi. Oh, iya, itu adalah yang dipakai sekarang itu kitabnya Taurat itu. Nah, yang tolong tunjukkan kehendak Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen. Di mana Tuhannya Yahudi berfirman kepada orang Kristen, yaitu orang-orang Roma. Orang-orang Roma ya, karena kalian kan pengikut dari sana. Tolong tunjukkan. Kalau untuk ditunjukkan, Bang, karena kekristenan itu Tuhannya orang Kristen itu dia merujuk kepada penyempurnaan kitab-kitab Yahudi yang contohnya di Perjanjian Lama yaitu Taurat dan Zabur itu kan tetap dipakai dalam kekristenan, tapi yang dipelajari dan diimani itu semua yang ada di Perjanjian Baru. Bukan berarti tidak sama. Berarti tidak ada kehendak Tuhannya Yahudi kepada Kristen, tapi yang ada adalah kehendak Paulus. Iya, karena berarti benarlah kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Yahudi. Berarti iblislah yang menjadi bapakmu. Kan tadi Anda mengatakan kalau tidak melakukan kehendak Bapa yang mana? Bapa itu ada dua, Bapa Elohim dan Bapa Iblis. Kamu mengikuti kehendak yang mana? Ingat, Anda pengikut Kristus. Sementara gelar Tuhannya Yahudi tidak ada gelarnya Kristus. Tuhannya Yahudi itu nggak ada. Pengikut itu, Bang, dari perbuatan. Kalau iya, perbuatan. Iblis, sekarang begini, saudara. Otomatis sekarang begini. Juga sama dengan iblis. Nah, sekarang perbuatan kalian membantah perintah-perintah Tuhan itu perbuatan siapa? Kalian Bukan memfitnah Adam. Bang. Kalian memfitnah Adam mewariskan dosa. Itu perintah siapa? Kamu mencontoh siapa? Kamu memfitnah Adam dengan Adam dikutuk dan dosa-dosanya diteruskan ke anak cucunya itu amanat siapa? Perintah siapa? Kalian mengikuti Paulus untuk membatalkan seluruh hukum Tuhan dan mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Kalian ikut siapa? Hanya iblis yang mengutuk kemudian utusan Tuhan. Hanya iblis yang kemudian mengatakan bahwa hukum Tuhan itu adalah tinja, kotoran, sampah. Itu hanya iblis.
Sekarang kalian ikuti siapa? Sampai kalian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Sampai Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia, akan tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Tuhan, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian ini, dari mana kalian ini? Poinnya itu sekarang begini, mengenai sesembahan itu iblis atau Tuhan yang nyata itu kan bisa dilihat dari perbuatan nyata setiap hari di dalam kehidupan kita hari-hari, ketemu dengan masyarakat, berkeluarga, bertetangga, itu sudah menunjukkan bahwa toleransi yang ada di... Kok toleransi, tolak ukurannya? Nabi Musa diperintahkan membunuh. Dengar, Nabi Musa diperintahkan membunuh waria. Nabi Musa diperintahkan membunuh paranormal. Nabi Musa diperintahkan membunuh ayah kandung, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, siapapun, kerabat, sahabat, apabila mengajarkan pindah ke agama lain. Nabi Musa mengajarkan merampas harta orang lain. Nabi Musa diajarkan mengepung perkampungan orang lain, mengajak berdamai orang yang ada di sana. Kalau dia mau berdamai, lalu dijadikan sebagai budak untuk kerja rodi. Nabi Musa diperintahkan untuk bunuhlah. Apakah itu yang Anda dasarkan kemudian bahwa itu ajaran Tuhan atau bukan ajaran Tuhan? Itu kan zaman Itu kan zaman kuno, itu kan zaman dulu. kan tidak ada Kok yang sekarang mengikuti pula? sejarah para nabi Sekarang itu. kalau Anda menilai perbuatan-perbuatan Jadi seperti kita itu harus sebagai mensinkronkan dengan gambaran, zaman yang sebagai ada gambaran bahwa sekarang, itu Pak. ajaran Tuhan atau ajaran bukan Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang ateis yang berlaku baik? Bagaimana dengan orang Buddha, dengan orang Hindu yang berlaku baik dalam hidup? Berarti Tuhannya betul. Berarti Anda mengakui Krishna, Anda mengakui Siddhartha Gautama, Anda mengakui Buddha sebagai Tuhan karena pengikutnya. Selama bukti nyata perbuatan menunjukkan yang baik itu pasti dari Tuhan, Bang. Oh ya sudah, berarti Karena kamu Tuhan percaya itu kalau adalah Krishna itu baik. Tuhan? Loh, Kristen itu ya Kristus itu Krishna, Tuhan, Brahma. Kau akui Brahma baik. Berarti dia Tuhan. baik. Lah, yang Berarti dia menjadikan Tuhan itu kan individu. Rusak otakmu, rusak. Kau sendiri yang mengatakan semua yang datang dari yang Tuhan itu baik. Semua yang baik itu dari Baik. Tuhan. Berarti Iya, kau akui baik. Buddha itu Tuhan. Loh, saya tidak mengakui budanya, Bang, tapi perbuatannya tadi menunjukkan gambaran baik itu adalah sifat-sifat yang dari alam semesta ini yang adalah Tuhan itu sendiri penguasanya. Berarti Buddha Tuhan. Berarti Buddha ini Tuhan. Loh, jangan abang paksakan. Loh, saya harus ngomong. Apa sih Buddha orang itu. ini? Apa sih orang ini? Begini. Sama seperti Anda. Ketika Anda berbuat baik katanya, Sopyan tidak kemudian menipu. Kemudian mereka melakukan ajaran-ajaran kasih. Berarti saya tidak mau melihat bahwa Tuhanmu itu benar. Tetapi karena unsur kemanusiaan. Kau sebagai manusia wajar baik. Karena kau manusia bukan binatang. Tetapi ternyata kau sendiri mengatakan menolak ketuhanannya Buddha. Hanya karena kau lihat perbuatan pengikutnya itu baik. Kau katakan itu dari Tuhan. Tapi kau tolak Buddha sebagai Tuhan. Ya samalah Kristen di Indonesia setelah mereka puas membunuh, puas menjajah, puas merampas, puas menjadikan wanita menjadi janda, puas menjadikan anak-anak menjadi yatim piatu. Kemudian setelah Indonesia merdeka tampil seperti orang-orang baik, orang punya kasih. Padahal mereka adalah lahir dari darah-darah pejuang. Sekarang kau tampil lagi kasih, Kristen itu kasih. Sama dong, berarti saya juga mengatakan bahwa agama Kristen itu ajarannya, maksudnya penganutnya melakukan kebaikan karena dia manusia. Tetapi Tuhannya bukan Tuhan yang benar. Sama berlaku terhadap Buddha. Yang kau katakan tadi, bukan berarti saya menyembah Buddha. Tetapi kan pengakuan Anda sendiri yang mengatakan itu. Inilah yang saya katakan kepada saudara. Jangankan Kristen, dengar. Jangankan Kristen, anjing pun baik. Jangankan kemudian Kristen, babi pun baik. Berarti bukan dari unsur dilihat dia baik, bermanis-manis. Kristen, kau mau tahu? Kristen di Indonesia itu baik-baik, mau tahu?
karena cari simpatik, supaya dianggap agama benar, supaya misinya berjalan dengan lancar. Apa itu? Menjadikan Indonesia menjadi negara Kristen. Kalian itu berpalsu-palsu baik di depan kami itu, kamu pikir kami nggak tahu? Kamu pikir kami nggak tahu misi kalian? Kamu pikir kita nggak tahu misi kalian itu apa? Kamu tampil itu perintah. Aku mengutus kau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Kamu tahu? Kristen itu seperti itu polanya. Kau baca Filipi 1 nomor 18. Kamu diminta untuk berpura-pura. Kamu diminta untuk mengelabui. Kamu diajarkan untuk kemudian berpalsu ria. Itu dalil. Jadi kalau di Indonesia ini ada Kristen yang kelihatannya baik, jangan tertipu. Itu trik seperti iblis datang kepada Adam. Iblis datang baik kepada Adam. Iblis datang menyerupai sesuatu yang baik, membisikkan kebaikan kepada Adam, memperlihatkan kebaikan kepada Adam, tapi tujuannya adalah pembinasa keji. Dan itu Yesus sudah nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Yesusnya yang menubuatkan, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang suci, maka dia akan melakukan kebaikan-kebaikan di depanmu. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mereka adalah penipu-penipu ulung. Mereka adalah pembinasa keji. Jadi kau bermanis-manis di Indonesia ini, mau tahu tujuannya apa? Mau tahu? Kalian ingin menjerat anak bangsa menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kuburan pada hari ketiga. Paham kau? Kristen itu berasal dari agama pembunuhan. Kristen berdiri di atas pondasi kekejaman, kezaliman, kefasikan, kehancuran. Kristen satu-satunya agama di bumi ini yang melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya. Agama tersadis yang pernah ada di sepanjang sejarah keturunan Adam adalah agama Kristen. Kenapa? Agama Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Itulah agama kopla, agama hewan. Silakan Anda tanggapi. Itu kan asumsi liar kamu. Kamu itu seenaknya menafsirkan isi Alkitab. Padahal silakan. Penafsirannya agak melenceng. Silakan. Saya tanya kepada saudara John. Saya tanya kepada saudara John. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Dengarkan dasar pijakan saya berbicara. Menurut kamu sebagai seorang Kristen, boleh tidak membunuh Yesus? Nah itu aja dulu kau tanggapi. Boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Buka mic-nya. Punya misi dari Bapak. Silakan. Kalaupun dia boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus sendiri? Silakan. Apakah menurut pemahaman Anda membaca bahwa Allah sendiri yang membunuh Yesus? Pertanyaan saya bukan begitu, wahai penyesat. Yang saya tanya, boleh tidak membunuh Yesus berdasarkan Elohim dan berdasarkan Yesus? Dia kan dibunuh tanpa salah. Saya tidak tanya itu, wahai keturunan penyesat. Saya tidak tanya itu. Pertanyaan saya, wahai ular beludak. Ular beludak, pertanyaan saya bukan itu, wahai ular beludak, wahai agama ilusi, agama palsu, kasih palsu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, wahai keturunan ular beludak penyesat. Pertanyaan saya, apakah Elohim dan juga Yesus membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Silakan wahai ular beludak, kau jawab. Ya, Yesaya 53 ayat 10, Tuhan membiarkan dia terbunuh. Astagfirullahaladzim. Udah kau turun, kau pergi jilat pantatnya pendetamu sana, jangan kau kesini. Elohim kau bawa Yesaya 53. Apa hubungannya dengan kalian, konsep kalian? Kenapa Kristen membawa Yesaya 53?
Karena Kristen menginginkan kematian terhadap Yesus. Berarti iblis dan Yesus sama-sama menginginkan Yesus mati. Paham? Makanya saya katakan kalian itu adalah keturunan iblis. Kenapa orang Kristen mengambil Yesaya 53? Karena tak ada alasan lain. Tidak ada senjata lain. Untuk membunuh Yesus, Kristen tidak punya senjata. Tetapi Kristen pingin kali Yesus mati. Sama seperti iblis. Kristen dan iblis sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Persis. Bedanya, Kristen tidak memiliki data. Sehingga mereka Kristen harus menjilat-jilat kitabnya Yahudi sebagai senjata untuk melegalkan pembunuhan terhadap Yesus. Itu fakta, itu real. Mana dalilnya? Kamu baca Galatia 2 nomor 21. Sia-sia kematian Kristus kalau masih ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Tidak ada hukum Taurat itu untuk Kristen, tak ada. Tetapi kemudian Paulus mendompleng hukum Taurat untuk melegalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus. Saya ulang lagi dalilnya. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia dewa. Tetapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kristen menghadapi dua fenomena yang berat. Yang pertama, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, emang apa hubungannya dengan Kristen? Apa hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada enggak hubungannya dengan Kristen kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, tidak ada hubungannya sama sekali dengan Kristen. Paham sampai situ? Yang ada manfaatnya untuk Kristen adalah ketika dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia lalu mati di pantai di atas pohon, barulah itu bermanfaat untuk Kristen laknatullah alaih. Jadi tidak ada hubungan Kristen dengan Taurat, itu nggak ada. Taurat itu betul atau Taurat tidak betul, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu lahir dari propaganda iblis membunuh utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi kalau hari ini Kristen masih membawa-bawa Torah, itu hanya kamuflase saja. Itu hanya kulit untuk menutupi kemudian bulu mereka yang asli, yaitu serigala. Tak ada hubungannya. Torah mengatakan jangan kau makan babi. Torah pelihara sabat. Torah jangan ada ilah lain di hadapanku. Berguna nggak untuk Kristen itu? Nggak ada. Nggak ada gunanya untuk Kristen hal-hal seperti itu. Yang ada gunanya untuk Kristen adalah Kristus telah mati di atas salib untuk dosa-dosa kita. Baru bermanfaat untuk Kristen. Kristus telah mati untuk menghalalkan semua makanan yang diharamkan. Itu baru Kristen. Kristus telah mati untuk melepaskan kita dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Nah, itu baru Kristen punya merek. Kristus telah mati untuk menjadikan kita dari hamba menjadi anak-anak Kristus. Itu baru bermanfaat untuk Kristen. Laknatullah alaih. Tapi kalau untuk yang lain, Torah, nggak ada hubungannya. Pelihara hari Sabat bermanfaat nggak untuk Kristen? Nggak ada. Sunatlah dirimu, sunat nonotmu, berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada gunanya. Jangan ada ilah lain. Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Aku bukan manusia dan bukan anak manusia. Berguna nggak untuk Kristen? Nggak ada itu. Jangan kau makan babi karena itu haram bagi. Berguna nggak? Enggak. Bunuhlah orang yang tidak memelihara hari Sabtu, hari Sabat. Berguna nggak untuk Kristen? Enggak. Tapi semua itu dirangkul, diambil untuk sebagai kulit penutup kulit asli, yaitu kulit serigala yang adalah kulit asli dari Kristen.
Bantah saya pakai dalil. Tadi saya mencoba untuk merangsang otak kalian untuk berfungsi. Ketika Yesus berpesan kepada kaumnya Bani Israel, bukan Bani Kampret, tapi Bani Israel. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Bani Kampret yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Bani Kampret ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, mana Bani Kampret yang bukan Bani Israel yang memakai nama Yesus kemana-mana lalu tampil sok cantik? Kami ajaran kasih loh. Kami berasal dari pedagang-pedagang Romawi, pedagang-pedagang dari Belanda yang masuk ke Indonesia ini berdagang dengan damai, melahirkan agama kami. Prat! Dasar iblis penipu laknat. Kalian itu lahir dari agama pembunuhan, dari tragedi pembunuhan. Agama Kristen berasal dari tragedi pembunuhan kepada orang benar, kepada orang soleh, kepada orang yang dikasihi Tuhan. Dengan mengatasnamakan nubuat telah digenapi, Kristus memang harus mati untuk dosa kita. Bahkan bukan hanya untuk dosa kita, tetapi juga untuk dosa-dosa dunia. Pret! Dasar laknat. Orang Yahudi diajarkan mereka menebus dosa mereka dengan binatang, kucluk, bukan dengan Tuhan. Pret! Kalian mau tampil di Indonesia, ajaran kasih, kuludai juga muka kalian nanti satu-satu. Kalian punya misi mengkristenkan Nusantara dengan ajaran kasih, bagi-bagi Indomie. Pret, prot, pret. Kalian mau menutupi sejarah yang tertulis dengan tinta darah, hah? Dengan mengatakan kalian agama kasih. Pret. Tunggu umat Islam sedunia mati semua, baru kalian bisa nipu orang banyak. Kalau masih ada kami umat Islam, kalian tidak akan bebas kemudian melakukan aksi-aksi itu. Kecuali dengan cara kalian melakukan propaganda, adu domba, membuat ketakutan, membuat kemudian teror di mana-mana, kemudian membuat keadaan menjadi kacau balau, membuat anak-anak Islam kemudian menderita, membuat anak-anak Islam kemudian tertekan, baru kalian bisa mayoritas. Selama Indonesia masih baik-baik saja, selama itu juga ajaran pengikut kepada Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga tidak akan bergerak leluasa di Nusantara ini. Camkan itu. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Camkan itu baik-baik. Silakan. Siapa yang mau masuk ini? Darel. Dibuka meja. Darel. Major. Major. Oh, macam semua ini. Ada umat Kristen. Ya aku tak ngomong loh no. Mumpung rane saya ngomong wis kesel iki bos Juma wis kesel deh ngomong gak mau gentenan nih. Mayor diam, mayor mulutnya diam, mayor jangan nyerocos terus. Silakan sentuh diam. Sampean, ongedan sampean. Kesel ya wong gak mau lah ngomong lek ngamuk loh kayak mau. Gumun lah orang duwe kesel. Mencelewat dus. Aja ngomong bang. Mayor biar Sitejo dulu yang ngomong. Mayor diam dulu, mayor ngomong terus mayor. Kita kan sudah tua, harus ngomongnya sabar, pakai santun. Walaupun yang lain itu dikatakan ya ndak sesuai lah, ndak cocok lah, tapi setidaknya itu ya untuk menjaga diri kita sendiri agar tetap fokus, sabar. Saya izin kurang lebih 10 menit. Ada tamu dulu sebentar, silakan. Nah, pas sih gentenan nih lek ngomong. Pada dasarnya itu semua manusia itu tidak ingin. Sabar, Sitejo, sabar dulu. Sitejo, sabar ini. Si mayor ngomong terus. Mayor diam, mayor di mute. Karena saya ngomong ini loh, ngomong sabar piye toh? Gentenan toh? Iya, si mayor tuh nyerocos terus itu, jadi double. Silakan Pak Sitejo.
Nanti dengan Ustaz Tata. Nah, si Mayor ngomong lagi. Dia Mayor. Setejo mau ngomong ini. Cangkeme Mayor gitu. Oh ya, lanjut Bang Setejo. Nah, pada dasarnya itu kita manusia khususnya di Indonesia ini masyarakat umum itu tetap ingin yang namanya belajar kebenaran. Kebenaran dan didasari oleh suatu keyakinan. Tapi bukan berarti itu kebenaran kita mengusut asal-usulnya itu dari agama mana itu tidak. Yang penting itu selagi di pemerintahan Indonesia agama apapun itu sudah disahkan, dibenarkan oleh undang-undang, berarti itu sudah mengarah ke dalam suatu kebenaran. Nah, mengenai finalnya nanti masa depannya dia itu masuk surga atau neraka, itu biarlah yang menjawab itu yang berkenan atau yang mempunyai itu sendiri. Jadi kewajiban. Oke, Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ngomong apa tojo enggak ada di sini, Bu. Ustaz Tata, monitor. Kan berarti kita lanjut itu... Ustaz Tata. Wes Jo. Dowe temen Jo enggak di sini. Ustaz Tata silakan ditanggapi. Bang Gurunda ada anu ta. Wit lho, beh kaya wis kongkon leren iki lho. Lek tunggu Jo, menang Jo, jangkrik penon Jo. Oke. Jadi kebenaran itu tidak boleh hanya imani saja, tapi harus memakai, kita kan beragama, Tejo Kristen, saya Islam, maka kenalkan Tuhan itu menurut yang Tejo ikutin, siapa? Yesus. Siapa Tuhan menurut Yesus? Nah ini kan ada kan, kalau kami kan pakai melalui Nabi Muhammad. Kami kenal Tuhan dari beliau. Jadi bukan imani saja. Kalau kalian kan enggak. Kalau sudah kalah, tidak punya dalil, udahlah di Indonesia disahkan. Semuanya yang penting baik. Nah, itu orang putus asa itu. Tidak bisa membenarkan agamanya pakai data, imani saja. Makanya kita sudah menyampaikan. Kristen ini, melawan Kristen itu paling mudah debat itu. Karena mereka bertentangan dengan kitabnya sendiri. Itu nyata itu. Makanya kita pakai data. Kalau Tejo ini tidak bisa diajak dialog ini. Apa ya? Cuma ngomong curhat gitu. Loh, karena data Bang, data itu kan barang yang sudah jadi. Kalau seandainya datanya di Bible, berarti Bible sendiri itu kan sudah membuat data dan sudah disepakati. Data itu sudah dibenarkan. Apa datanya di Bible? Oleh datanya di Bible siapa? Tentang Tuhan itu siapa di Bible? Loh, yang memakai Bible itu siapa? Kan yang menerimanya. Berarti kan data itu diterima oleh yang menerimanya. Otomatis yang tidak menerima. Kalau yang kamu terima, coba kenalkan siapa Tuhan itu yang kamu terima. Aduh Tejo ini, coba lainnya siapa saja di sini nih. Oke, Tejo menengai awakmu kau naik mune. Bang Daril. Yang Pak Tata. Selamat siang buat Mit. Bang Daril, silakan. Dulu itu Tuhan Yesus kok masih ditanya lagi. Itu loh sudah fakta dan data dari zaman. Tejo. Wes. Bang Daril dari tadi kasihan. Bang Daril bisa monitor. Bang Daril. Buka mic-nya Bang Daril. Yo, pasti. Oke, Tejo balik meneh. Tejo ae hiburan Tata. Iki data udah di masalah nih datane. Datane kuwi dipercaya sing menggunakannya sendiri-sendiri. Kalau data Kristen jelas yang menggunakan orang Kristen, data Islam yang menggunakan data Islam. Yang menjadi poin yang penting sekarang itu, agama itu bukan untuk mencari suatu kesalahan atau suatu pembenaran, tapi mencari kebenaran. Jangan kumur-kumur melulu Jo. Apa? Hanya mau tinggal Miyut to yo lo ngomong santai kok yo di miyut iki lho beh.
Ora masih awake dhewe rebutan Tuhan lo tetep siji. Sing bener iki ora awake dhewe iki lho sing perlu Tuhan, duduk Tuhan perlu awake dhewe. Mas awake dhewe bela kaya ngopo? Iya toh? Awake dhewe sing perlu dibela. Duduk Tuhan perlu dibela. Lah kabeh iki arepe mbela Tuhan kok tak delok-delok iki. Padahal sing perlu ki awake dhewe. Ya, apa yang mau ditanggapin kayak gini nih apanya gitu. Loh, ora kena ditanggapi iki padha kuweke. Kembali ke tema aja Pak Tejo, Pak Tata. Tadi apa tuh? Kembali ke tema aja. Subat, aku ora ngerti iki Islam menjawab subat iki artine subat lho ora ngerti aku apa iki. Subhat apa tuduhan apa ya? Kamu nanya aja nanti kalau Gurunda udah aktif kita dialog lagi. Itu kan tema tadi itu. Sekarang dialog apa gimana? Apa mau bertanya? Saya cuma ngisi waktu nunggu Gurunda. Iya, saya kan Pak Tejo bertanya aja, Pak Tejo. Aku tak tahu. Iya, Jo. Menang sih. Kalau mau bertanya tanya gitu loh. Ayo gimana? Tak isi waktu ayo. Mau dialog mau bertanya. Saya mau tanya tapi sumbernya jangan pakai sumber Bible atau sumber Al-Qur'an. Boleh? Pakai apa? Sumber apa? Sumber air. Sumber umum. Aduh, Jo. Ayo, Bang Bro, Cak Bro, ayo Bro. Iya Pak Tata, nyambung yang tadi. Kan katakan kalau di Alkitab itu dikatakan begini Pak Tata. Ketika menolak iblis itu justru sejalan dengan ketika menolak salib itu justru sejalan dengan iblis. Ada di catatan Matius. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, hal itu maksudnya penderitaan dan penyaliban tidak akan terjadi atasmu. Tapi jawab Yesus, enyahlah iblis. Jadi harapan Petrus yang mengharapkan penyaliban tidak terjadi justru direspon oleh Yesus dengan berkata, enyahlah iblis. Artinya menghalangi salib sama dengan kehendak iblis juga. Jadi yang menolak salib berdiri di pihak iblis menurut tulisan yang tadi. Itu kan menurut Kristen. Iya, menurut Kristen. Kalau menurut Yesus, menolak salib itu berarti tidak berpihak ke iblis. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Makanya kalau saya percaya penyaliban Yesus, saya di pihak iblis. Karena kata Yesus, siapa bapakmu? Abraham bapak kami, kata mereka. Bukan, iblislah bapakmu karena kalian ingin membumbun aku. Kalau bapakmu Abraham, seharusnya kamu mengasihi aku. Jadi umat Islam tidak mau berpihak kepada iblis. Makanya menolak penyaliban itu. Karena kata Yesus, iblislah bapakmu. Karena dialah pembunuh manusia sejak semula. Jadi kami tidak percaya penyaliban karena tidak mau berpihak kepada iblis, tapi berpihak ke Yesus. Gitu. Yang benar itu. Ayo. Kalau dari versinya Alkitab, iblis tidak ingin Yesus mati disalib. Iya menurut Kristen. Tapi ya. menurut iblis ingin Yesus mati. Makanya dia membisikkan ke Yudas. Inginnya mati saja, tapi bukan mati disalib. Ya, gini bro. Iblis ini kenapa pingin Yesus mati? Terserah mau mati dikutuk mau mati disalib, mau mati apa, yang penting dia mati. Kenapa? Karena Yesus itu mengenalkan tauhid. Dengarlah Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan Esa, mengenal engkau satu-satunya Allah. Kata iblis. Wah, nanti manusia Sriwil nanti percaya kepada Tuhannya Yesus seperti Musa. Dibun-bun aja. Karena saya pinginnya Tuhan itu disekutukan. Akhirnya iblis ini berhasil untuk membumbun Yesus menurut Kristen. Akhirnya iblis berhasil. Buktinya Tuhan dijadikan 3.
oleh Kristen. Berarti yang dimau iblis ini, Kristen ini yang dimau. Nah, Yesus mengajarkan Tuhan satu, iblis pingin manusia menyekutukan Tuhan. Akhirnya muncullah Kristen ini di pihak iblis ini. Itu yang sebenarnya itu ceritanya. Berarti yang tertulis berbeda tapi Pak. Apanya yang berbeda? Kalau nggak gini, kan Israel kan ajarannya kan Adonai Eloheinu Adonai Ehad, ya kan? Yesus atau Isa kan juga mengajarkan Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Berarti kan harusnya sejalan, tidak ada penolakan. Isa kan mengajarkan hal yang sama. Nah, kalau orang ini mengikuti Yesus, mentuhankan Allah saja, nah iblis kan kepanasan. Lalu maunya iblis itu gimana? Pinginnya Tuhan itu seperti pagan, supaya manusia tersesat. Apa pagan itu? Tuhan lebih dari satu. Maka muncullah Kristen. Nah, itulah yang dimau oleh iblis itu. Gitu. Yang dimau. Kan iya kan? Ayo. Yang dimau iblis? Gimana Pak? Sorry. Nah, sekarang gini ya. Di Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad ini mengembalikan orang Quraisy supaya hanya menyembah Allah. Makanya ada kisah, Bu Armin pasti pernah mendengar. Bu Armin pernah mendengar nggak? Ada iblis ini masuk ke berhala. Berhala ini ngomong. Ya, pasti pernah mendengar. Wahai orang Quraisy, jangan percaya ke Muhammad. Padahal iblis yang ngomong. Ya. Karena iblis ini kepanasan, sekiranya manusia ini tidak mentuhankan Allah. Begitu juga di zamannya Yesus. Yesus selalu memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Iblis kepanasan juga. Akhirnya punya rencana bagaimana sekiranya Yesus ini mati. Supaya terhenti dakwahnya. Yaitu tauhid. Ya, setelah Yesus tidak ada, muncul benar kan? Ya, Tuhan disekutukan itu muncul setelah Yesus tidak ada. Bahwa Allah Yesus, Tuhan, Yesus Tuhan juga, Roh Kudus Tuhan. Inilah rencananya iblis itu, pinginnya seperti itu, supaya Tuhan disekutukan dengan lainnya. Nah, gini Pak Tata, soal bicara disekutukan ya, kita coba analisa ya. Orang Kristen tidak mengaku menyekutukan Tuhan atau mengaku Allah itu politeis, tidak. Kekristenan itu dogmanya tetap monoteis, bukan politeis. Sekarang aku coba bertanya balik ke Pak Tata ya. Nah, kita coba buktikan. Yang sebenarnya Pak Tata ikuti dan taati itu Allah atau Nabi Muhammad? Oke. Ya Allah. Taat kepada Allah karena Allah tidak mau ngomong sendiri. Maka dia mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Kenalkan Muhammad bahwa tiada Tuhan selain aku Allah. Sama dulu kepada Musa. Kenalkan Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Kenalkan wahai Musa bahwa akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi saat itu orang-orang kan taat kepada Musa. Taat kepada Musa apa yang disampaikan Musa? Bahwa Tuhan itu Allah yang Esa. Jadi dua-duanya harus ditaatin. Maka dalam Al-Quran itu atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Apa saja yang harus ditaatin? Yang disampaikan utusan apa? Di antaranya mengenalkan Tuhan, yaitu Allah. Nah, kita harus taat. Ya, sama seperti Yesus, barang siapa yang tidak mau mendengarkan perkataanku, ya, maka dia disebut orang tidak beriman. Wong perkataan dia bukan dari dirinya, sama seperti Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu. Ya harus diimani, dipercaya, ditaatin. Sama seperti Yesus. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ya harus taat kepada Yesus. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya. Begini Pak Tata. Gimana?
Kan Pak Tata bilang mentaati Nabi sama dengan mentaati Allah, tetapi bukan menyekutukan. Terus namanya Bukan. apa? Ya bukan. Menyekutukan Namanya apa? begini. Ya namanya mengikuti ajaran para nabi yang mana ajarannya ini dari Tuhannya. Mereka hanya menyampaikan. Maka saya harus taat, maksudnya harus ikutin saya ucapan dia itu. Kalau menurut nabi tersebut Tuhan itu Allah, ya kita harus mentuhankan Allah saja. Apa yang disampaikan nabi itu saya taat. Percaya gitu. Kalau menyekutukan itu gini. Kayak orang Quraisy dulu di zamannya Nabi itu. Mereka tahu Tuhan itu Allah. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulana Allah. Ketika dikatakan kepada orang Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Terus, kenapa kalian menyembah berhala? Jawaban mereka, liyuqarribuna ilallahi julfa. Ya sama saja, pakai pelantara. Menyembah berhala sama dengan menyembah Allah, pelantara ini. Karena kalau ke Allah kan saya tidak bisa dilihat Allah itu. Nah sama seperti Kristen. Kristen, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Bapa katanya. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Ya sama saja. Nah itulah menyekutukan. Jadi orang Quraisy dengan orang Kristen itu sama. Menyembah Allah pakai pelantara. Ini Pak Tata. Kalau taat kepada makhluk nilainya sama dengan taat kepada Holik, itu bukannya memberi sifat ketuhanan secara fungsional ya. Taat kepada makhluk sama dengan taat kepada Holik. Itu bukannya kesetaraan ya Pak? Oke, berarti menurut kamu ketika misalnya tidak ada kalimat gini dari Tuhan, taatlah kepadaku dan taatlah kepada utusanku. Berarti seakan-akan menurut kamu Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Lalu Yesus mengatakan firman tersebut isinya hukum yang terutama, dengarlah siriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Oh saya tidak mau percaya ke kamu Yesus. Kalau saya percaya ke ucapan kamu, saya taat ke ucapanmu itu, berarti saya musyrik. Mau gitu? Ya enggak, memang tugas para nabi itu harus ditaatin omongannya. Karena apa yang dia sampaikan bukan dari dirinya, harus kita taatin dari Tuhannya. Dan perintah Tuhan harus ditaatin. Makanya dalam Yohanes 12:47, dan jikalau seorang mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Jadi maksudnya apa? Apapun yang aku omongin, kata Yesus, kalian harus percaya, harus taat. Karena apa yang aku sampaikan ini perintah Tuhan. Jadi jangan gini, enggak Yesus kalau saya taat kepada kamu, berarti saya menyekutukan Tuhan. Mau gitu? Enggak Pak Tata. Ya, memang. Aku lagi bertanya tentang Nabi dan Allah, tentang Nabi Muhammad dan Allah. Kan Pak Tata bilang bahwa memang betul di dalam keislaman itu kan secara teologisnya itu tauhid. Kalau Kristen kan trinitas. Nah, tauhid ini tetapi secara praktek sepertinya sedikit berbeda, di mana menyetarakan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Contoh seperti yang tadi saya sebutkan, yang tadi Pak Tata bilang itu mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Contohnya ayat itu, artinya secara praktek tunduk kepada makhluk sama dengan tunduk kepada Holik. Ini kan secara tidak langsung menyetarakan, kan begitu. Jadi sebenarnya tauhid gini, oke, pertanyaannya gini, tauhid murni itu langsung kepada Allah atau harus lewat manusia sebagai perantara? Tauhid murni itu yang langsung kepada caranya Allah taat kepada Allah bagaimana caranya? Wong Allah tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18 tidak mau berkata-kata langsung. Ya. Nah yang saya tanya, caranya saya taat kepada Allah, apa ucapannya Allah? Yang mana? Ayo, misalnya saya hanya taat kepada Allah saja. Terus, apa yang saya taatin? Wong Allah udah pernah ngomong ke saya. Ayo. Bukan gitu Pak, maksud saya, pertanyaan saya, apakah itu bukan sebuah bentuk penyetaraan? Tidak. Menyetarakan Allah dengan Nabi gitu.
Oh ya tidak, kan udah perintah Allah. Taatlah kepadaku, maksudnya apa? Firman-firmanku yang aku berikan kepada nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Disuruh ditaatin. Misalnya gini, Yesus, kamu saya utus ya. Ya Tuhan. Kepada siapa? Seriwil. Matius 15:24. Apa tugas saya Tuhan? Ya kamu menyampaikan pesan-pesan dari saya kepada umatmu. Ya, Yohanes 17:8. Maka kita ini diperintah, umatnya diperintah taat kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Yang mana yang disampaikan oleh Yesus ini dari Tuhannya. Maka tugasnya umatnya itu mentaatin. Kalau menurut Yesus Tuhan itu Allah, ya percaya. Gitu loh maksudnya. Berarti tidak disebut menyekutukannya. Oh tidaklah, justru perintah Tuhan malah disuruh taatin. Nah, gini. Kalau Kristen ini kan tidak taat ke Yesus. Maksudnya gini, Tuhan itu satu, enggak Trinitas. Nah, itu namanya tidak taat itu. Ya, yang saya bingung itu gini. Kalau benar tidak menyekutukan Allah, kenapa ketaatan, terus syafaat, syahadat harus selalu disandingkan dengan Rasul? Kalau tidak menyekutukan loh. Oke, karena gini, kenapa syahadat ini harus dua-duanya? Karena kalau cuma satu, ya tidak didengar utusan itu. Contohnya gini, Yesus, Nabi Muhammad kamu saya utus. Apa tugas saya? Kenalkan tiada Tuhan selain Allah. Dan kamu ngaku utusanku. Kalau kamu udah ngaku utusanku, gimana mereka mau percaya? Oh ya Tuhan, akhirnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad utusannya. Sama seperti Yesus. Yesus kamu saya utus. Apa tugas saya Tuhan? Kenalkan tiada Tuhan selain aku Allah. Dan kamu ngaku utusanku Yesus. Oke. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Sama. Karena kalau cuma gini. Hei Seriwil, Tuhan itu Allah satu-satunya. Siapa lu? Kan digituin. Nah kalau gini, tiada Tuhan selain Allah dan aku utusannya. Orang-orang kan pasti mikir, oh iya, dia kan utusan Tuhan. Berarti apa yang disampaikan perintah Tuhan. Saya harus percaya. Tapi kalau cuma satu, woi Serwin, Tuhan itu Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Sus, lu siapa? Nah, kan gitu akhirnya. Makanya dua-duanya harus disampaikan. Tuhan itu Allah, saya utusannya. Oh berarti kalau utusan saya ini tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa isinya firman? Ya itu tadi, tentang tauhid. Jadi tidak ada para nabi itu cuma menyampaikan Tuhan Allah. Tidak ada. Ya pasti dirinya harus mengenalkan juga bahwa dirinya ini utusannya Tuhan. Apa utusan itu? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Itu. Oke, nih aku sedikit lebih masuk lagi ya, Pak Tata. Kalau Nabi Muhammad hanya utusan biasa, kenapa iman itu dianggap batal atau tidak sah tanpa Nabi Muhammad? Kalau tauhid murni hanya kepada Allah saja, harusnya kan cukup la ilaha illallah. Oke, kenapa batal? Karena perintah Tuhan mengenalkan dirinya sebagai Tuhan dan utusannya itu harus diakui. Jadi tidak boleh gini, iya Yesus, saya tahu Tuhan itu Allah, tapi maaf ya saya tidak mau percaya ke kamu. Nah, berarti kan melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, dengarkanlah anakku. Kan gitu. Atau kata Nabi, kata Allah, dan kamu harus taat kepada utusanku. Jadi perintah Tuhan. Jadi kalau orang cuma mengaku Tuhan itu Allah, tapi menolak Nabi Muhammad, itu sama dengan menolak perintah Tuhan. Sama seperti orang yang mentuhankan Allah di zamannya Yesus, tapi menolak Yesusnya, tetap sama saja melanggar perintah Tuhan. Masa yang menyampaikan firman Tuhan tidak diakui? Gitu, ya. Makanya disebut kafir juga. Nah, orang Seriwil itu Boratmin. Mereka ini, Yesus mengatakan, dengarlah Seriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ini kan sama dengan Musa kan, Ulangan 6 ayat 4. Tapi mereka menolak Yesus. Iya Yesus saya tahu Tuhan itu Allah.
Tapi saya tidak mau menerima kamu. Menurut kamu benar nggak mereka ini? Ayo jawab. Hah? Ayo. Jawab. Ya harus yang penting taat kepada Allah. Berarti walaupun menolak Yesus, selamat Free Will itu. Hah? Free Will, ya aku nggak bahas ke sana, Pak. Enggak gini loh. Kata kamu gini, kenapa Nabi Muhammad dengan Allah itu harus diimani? Harus Maka jawabannya, iya. Kalau kita mentuhankan Allah menolak Nabi Muhammad, ya tidak selamat. Sama seperti Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah, dirinya utusan, ditolak oleh Free Will. Selamat nggak Free Will itu? Ayo. Nah, macam. Kalau Free Will kan sudah berbeda, Pak Tata. Nah pertanyaannya, selamat nggak mereka ini? Kan mereka tahu Tuhan itu Allah menurut Musa. Oleh Yesus diperkuatkan lagi di dalam Markus 12:29. Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Cuma kata Free Will, iya tahu saya Tuhan itu Esa, Yesus. Tapi saya tidak mau menerima kamu, tidak usah ngaku utusan kamu. Pertanyaannya, selamat nggak mereka? Ya tetap selamat kan. Musa kan juga pernah ditolak. Oh, berarti ya sudah. Berarti tidak butuh Yesus kan? Bukan. Ada gunanya Yesus kan? Enggak, maksudnya dalam kacamata kita. Dalam kacamata Alkitab semua nabi. Berarti menurut Bung Admin, Yesus tidak berguna. Enggak. Mau dia ada di dunia atau tidak tetap selamat mereka gitu. Enggak gitu. Jadi mana? Ya kembali ke yang tadi aja, kembali ke yang tadi. Lanjut, Bang Taman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Bang Taman. Iya bro admin, lanjut dulu. Bentar lagi insya Allah. Amin. Gimana? Ya itu, ya terus terang saya masih karena gini kan. Secara tidak langsung Nabi ini adalah perantara wajib antara manusia dengan Allah. Padahal enggak gini Bro Admin. Berarti jawaban kamu itu Yesus mau dia hadir atau tidak berguna, tidak ada gunanya, sama saja. Enggak, gitu bukan begitu. Perantara antara manusia dengan Allah itu Allah sendiri kalau dalam kekristenan. Allah sendiri, Yesus itu kan Allah sendiri. Gitu. Allah sendiri harus turun ke dunia gitu. Iya, Allah menjadi manusia. Jadi perantara. Itu namanya pagan. Pagan bukan samawi. Sama itu langit. Jadi kata-kata samawi, ajaran Yesus, Nabi Muhammad, Musa disebut samawi. Kenapa? Sama. Mereka ini dapat ajaran dari langit. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawaret 6:18. Tuhan tidak mau dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nah kalau Tuhan turun sendiri, pagan atau dewa-dewa di India, dewa menjelma jadi manusia turun ke dunia, itu pagan namanya. Anda ini pakai ajaran pagan kalau kayak gitu. Nah kenapa ajaran Yesus disebut samawi, Nabi Muhammad samawi, Musa samawi? Karena mereka menerima wahyu, Tuhan tidak turun ke dunia, cukup mengatakan Yesus sampaikan kepada kamu saya utus untuk Free Will. Apa tugas saya? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Musa juga gitu, menerima firman. Maka disebut samawi. Nah kalau pagan, dewa sendiri yang turun inkarnasi. Itu. Nah ini bedanya Pak Tata. Beda, pagan dengan samawi beda. Ini kalau di kekristenan Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, menjadi perantara. Firman Allah menjadi perantara dalam format manusia. Jadi Yesus bukan makhluk yang bukan makhluk yang dijadikan gitu, tetapi dia memang Allah sendiri yang menjadi perantara antara. Itu sama dengan Krishna, berarti Krishna itu dewa Wisnu sendiri gitu. Gini. Gimana? Kalau Krishna kan itu sudah beda cerita.
dia tokohnya juga sudah berbeda. Iya, Krishna itu Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Jadi Sri Rama, jadi Krishna gitu. Gini, kalau di Kristen Yesus itu Allah. Jadi kita tidak menyekutukan dengan makhluk. Tetapi Nabi Muhammad kan makhluk 100%. Kamu tahu nggak makhluk itu apa? Makhluk itu ya berarti bukan sang pencipta kan? Gini Bro Admin, segala sesuatu, gini loh, kalau dalam Islam itu enak. Di langit dan di bumi hanya ada dua sosok. Ada makhluk, ada khalik. Makhluk itu apa? Sesuatu selain Allah. Maka disebut makhluk. Yang kedua, yang disebut makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Awalnya tahta ini tidak ada. Lalu dilahirkan dari seorang ibu. Berarti ada makhluk. Awalnya Yesus tidak ada, tiba-tiba Maria ngandung, muncul ke dunia. Makanya makhluk itu pertama, sesuatu selain Allah itu makhluk. Yang kedua, dari tidak ada menjadi ada. Kalau segala sesuatu selain Allah itu makhluk, Allah sendiri siapa? Khalik, pencipta. Gitu. Jadi Allah adalah Khalik, pencipta, selain Allah makhluk. Jadi Yesus ini ya makhluk. Awalnya tidak ada, menjadi ada. Yang namanya makhluk pasti tidak kekal. Pasti mati, makanya Yesus tidak ada sekarang. Kalau dalam versi Kristen kan mati dia. Itu berarti makhluk, ya wajar lah kalau dia tidak ada. Ya, itu. Gini, oke, saya tanya yang lain. Kalau di Quran itu ada disebut gini, kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah itu dengan itu. sedekat-dekatnya. Pagan. Iya, liyuqarribuna ilallahi julfa. Jadi orang Quraisy ini seperti Kristen. Apa kata orang Quraisy? Kami tidak menyembah berhala, akan tetapi sebagai pelantara berhala ini. Sama seperti Kristen. Kami tidak menyembah Yesus ini, tapi pelantara karena dia firman Tuhan. Enggak bang. Orang Kristen bilang kami menyembah Yesus loh. Kami menyembah Yesus loh orang Kristen. Iya, menyembah Allah. Bapa, Putra, sama dengan orang Quraisy menyembah berhala. Bukan. Justru yang disebutkan itu begini. Kami tidak menyembah Muhammad, hanya menjadikan jalan menuju Allah. Di mana datanya? Bukan ke Muhammad itu. Mana datanya? Kan gini kan di dalam keislaman tidak menyembah Muhammad. Enggak, di mana kami tidak menyembah Muhammad? Itu di mana ayatnya? Ya enggak, maksudnya menyembah berhala. Iya kan, kalau di Quran itu, kalau di orang di QS itu kan tidak menyembah, maksudnya itu kan cara orang pagan menyembah kepada Allah yang salah. Cara yang salah menyembah kepada Allah melalui perantara berupa patung dan lain-lain kan begitu. Nah, terus. Ya, kalau di yang versi kekristenan kita menyembah Yesus karena Yesus adalah Allah.